karantina saya yang keempat atau kelima ini setelah sejak COVID merebak tahun lalu. Dia ditelepon oleh kantor polisi untuk segera lakukan swab test karena Anda berkunjung ke sini. Oh, yang vaksin data terakhir itu sudah di atas 800 juta. Halo semuanya, selamat pagi, siang, malam, good day to you all, dan selamat datang di acara podcast keliling atau polling Kompas TV. Nah, di episode polling kali ini itu saya pengen ngajak ngobrol, ini orang penting nih. Kenapa penting? Karena beliau ini merupakan sosok di balik diplomasi vaksin kemarin antara Indonesia dan juga China. Berarti peran beliau adalah salah satunya melakukan lobby-lobby vaksin untuk Indonesia, salah satu Sinovac, Sinopharm, dan juga CanSino gitu ya. Nah, peran beliau ini sangat penting. Nah, ini kita pengen tahu seperti apa nantinya. Selain itu, saya juga pengen angkat topik ini karena kondisinya cukup relate dengan Indonesia sekarang, di mana pandemi COVID-19 di Indonesia kini semakin mengganas. Kemarin angkanya aja baru sudah menembus 2 juta kasus sejak pertama kali COVID-19 di Indonesia melanda. Dan bahkan kemarin juga ada rekor baru nih, yakni 14.536 kasus harian pada 21 Juni kemarin. Nah, sementara itu jika kita lihat dari negara epicentrum awal pandemi COVID-19, negeri tirai bambu, China begitu, total kasus positif hingga sampai saat ini belum tidak sampai 100.000, bahkan angka kematiannya pun juga kurang dari 5.000. Nah, ini bisa dikatakan sebagai sebuah keberhasilan China dalam mengatasi pandemi COVID-19. Nah, untuk mengetahui gimana sih diplomasi Indonesia-China, diplomasi vaksin, dan bagaimana juga China mampu mengendalikan pandemi COVID-19 dan apa kira-kira yang bisa kita pelajari dari hal ini. Nah, saya akan langsung aja undang narasumber penting kali ini. Beliau adalah Bapak Jauhari Oratmangun, Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok. Pak Jauhari, good day, Pak. Good day as well. Apa kabar, Mas Abdur? Sehat-sehat di Jakarta ya? Sehat. Pak Jo sehat ya? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Masih di karantina nggak, Pak? Hari ini hari terakhir sebenarnya. Jadi kita karena habis menghadiri pertemuan antara ASEAN dan China, juga Indonesia dan China, maka setelah pertemuan itu sebelum kembali ke Beijing dan setelah tiba di Beijing kita harus karantina totalnya itu 14 hari. Nah, hari ini sudah hari terakhir ini, jadi lihat wajah saya ceria benar nih. Ini sudah karantina saya yang keempat atau kelima ini setelah sejak COVID merebak tahun lalu. Tapi itu wajib ya, Pak ya? Wajib. Jadi bukan hanya saya, juga seluruh ofisial dari Tiongkok yang ikut dalam pertemuan tersebut. Oke. Nah, Pak Jo, kita pengen tahu nih, kan kemarin Indonesia kan merupakan salah satu pengguna terbesar vaksin yang dibuat oleh China. Saat ini ada Sinovac, Sinopharm, CanSino, dan Sinovac kalau nggak salah saat ini sudah ada sebanyak 90 juta lebih ya dari 90 juta lebih vaksin yang sudah 80 juta. Oke, yang sudah dikirimkan ke Indonesia. Nah, sebenarnya dulu kan Pak Jo punya peranan penting nih dulu nih, lobby-lobby produsen vaksin itu. Ada cerita apa, Pak, di sana? Gimana prosesnya dulu, Pak? Ya, memang. Nah, tapi saya cerita dengan bilateral dulu ya. Memang hubungan bilateral Indonesia ini kan sedang baik-baiknya. Bagusnya itu termasuk di dalamnya komunikasi yang intensif antar kedua pemimpin kita. Jadi Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping selama COVID ini melakukan pembicaraan per telepon itu 4 kali sejak tahun lalu. Oh iya. Bulan Januari tahun lalu, kemudian bulan Maret tahun lalu, kemudian bulan Agustus kalau tidak salah, dan baru terakhir itu 20 April tahun ini. Jadi dalam
awal sekali pembicaraan mereka pada saat COVID mulai merebak itu, mereka kedua pemimpin kita sepakat bahwa salah satu yang harus diintensifkan kerjasamanya adalah di bidang penanggulangan COVID. Jadi bagaimana bekerja sama sehingga penyebaran ini bisa dihadang begitu. Salah satu tentunya awal-awal sekali itu kan kerjasama di bidang alat-alat kesehatan. Kalau masih ingat pertama kali pada saat Wuhan mulai merebakkan, pada saat kita mengirim pesawat pada saat itu Batik Air untuk menjemput 238 warga negara Indonesia di Wuhan, kan kita membawa juga bantuan untuk Wuhan pada saat itu ya. Simpel aja bantuannya, mask dan alat-alat kesehatan yang lain. Nah, pada saat kemudian COVID mulai merebak di Indonesia, dalam salah satu pembicaraan kedua pemimpin kita juga sepakat untuk kerjasama ke depan itu infrastruktur kesehatan. Itu salah satunya tentunya adalah di bidang COVID, penanggulangan melalui vaksin. Lalu atas itulah kemudian baik Menteri Luar Negeri, Menko Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut, Bu Retno, dan Menteri BUMN Erick Thohir, termasuk Bio Farma, mulai melakukan pendekatan ke berbagai pejabat-pejabat pemerintah di sini, termasuk tentunya industri vaksin. Nah, tentunya kami sebagai perwakilan Indonesia di sini diminta untuk melakukan pendekatan di sini, dan kita mulai berkomunikasi verbal dulu dengan mereka. Itu di bulan Maret tahun lalu karena belum bisa bertemu. Ingat masih lockdown di Wuhan, di Hubei, dan masih ketat sekali. Bukan lockdown tapi mungkin seperti kita sekarang ya. Jadi itu di Beijing. Jadi kita belum bisa bertemu. Pertemuan pertama kali itu baru dilakukan, saya berkunjung ke Sinovac itu bulan Mei tahun lalu. Nah, kemudian komunikasi yang intensif juga antara Bio Farma dan Sinovac dan berbagai perusahaan vaksin di sini. Begitu juga komunikasi yang intensif antar pejabat negara. Dalam konteks ini adalah para menteri, jadi Pak Menko Luhut, Bu Menlu, dan Pak Erick Thohir. Alhasil Pak Bu Menlu dan Pak Menteri BUMN berkunjung ke Hainan bulan Agustus tahun lalu, dan kemudian menyaksikan penandatanganan MOU antara Bio Farma dan Sinovac di sini. Nah, kemudian itu semakin diperkuat dengan kunjungan Pak Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut dan Menkes pada saat itu Pak Terawan ke Tencong. Tencong itu di provinsi Yunnan di sana. Itu di awal Oktober untuk memastikan bahwa pasokan untuk vaksin ke Indonesia bertemu dengan Sinovac, Sinopharm, dan CanSino agar pasokan dan yang sudah disepakati khususnya Sinovac itu bisa di-deliver bulan Desember tahun lalu. Dan kita ingat kemudian ada 2 deliver yang dilakukan pada saat awal Desember dan awal Desember dan akhir Desember. Dan the rest is a history. Sejak Januari sampai sekarang kan malah beberapa waktu yang lalu kan baru masuk lagi 10 juta dari kalau total udah lebih dari 80 juta ya tadi ya. Tapi pada waktu itu kan sebenarnya vaksin yang buatan Cina itu kan Sinovac, Sinopharm sama CanSino itu kan belum diitin sama PBB, belum tahu, masih dalam tahap uji klinis gitu. Apa yang membuat pemerintah waktu itu yakin Pak untuk yaudah kita pesan nih sama Sinovac nih gitu kan, sama Sinopharm gitu. Apa ya? Saya kira itu keputusan strategik yang luar biasa dari pemerintah kita, sehingga kita termasuk yang di depan melakukan kerjasama di bidang vaksin dengan berbagai pihak di dunia ini, bukan hanya China ya. China salah satunya. Kita kan melakukan, saya masih ingat waktu itu Bu Menlu dan Pak Erick kemudian berkunjung ke United Arab Emirates, kemudian ke London, kemudian ke Switzerland, belum lagi kerjasama regional.
Jadi saya kira itu keputusan strategik yang dilakukan oleh Bapak Presiden bahwa untuk mengantisipasi ini kita harus lakukan kerjasama dengan produsen-produsen vaksin di dunia, but at the same time kita juga mendevelop our own vaksin kan. Kenapa? Very simple. Kenapa? Karena Bio Farma, Kimia Farma dan lain-lain itu kan sudah punya pengalaman membuat vaksin, tapi di bidang lain ya, itu kan sudah 100 tahun. Misalnya contoh Bio Farma kan itu produser vaksin polio terbesar di dunia. Jadi bukan sesuatu yang baru, dan mereka perusahaan-perusahaan ini sudah melakukan kerjasama vaksin untuk penyakit lainnya dengan berbagai industri kesehatan, khususnya vaksin di berbagai belahan dunia termasuk China. Jadi saya kira itu keputusan strategik yang dilakukan. Nah, kami di sini tentunya menjalankan keputusan yang telah diambil dengan melakukan pembicaraan dan lobby ke berbagai produsen vaksin di sini. Yang paling awal memang dengan Sinovac, kemudian Sinopharm dan CanSino. Nah, kami sendiri berkunjung ke Sinovac itu bulan Mei tahun lalu, dilanjutkan yang berkunjung ke Sinopharm, dan sejak itu sudah agak rutin bertemu. Dan kemudian yang paling akhir adalah ke Anhui yang sedang melakukan fase ketiga clinical test di Bandung dengan 4.000. Jadi itu kurang lebih secara umum ya. Jadi ada satu garis komando yang jelas dari presiden ke menteri, kemudian dari menteri-menteri ke kami. Oke, Pak. Nah, itu tadi soal diplomasi antara Indonesia dan juga China. Memang kita tahu bahwasanya vaksin yang kita dapatkan sekarang di Indonesia juga tak terlepas dari hubungan baik antara Indonesia dan China ya Pak. Nah, sekarang saya pengen masuk ini ke bagaimana kondisi antara Indonesia dan juga China dalam menangani pandemi COVID-19. Nah, kalau update terakhir di China tadi saya lihat di Worldometer itu jumlah kasus positifnya itu nggak sampai 100.000 Pak. Kemudian yang meninggal itu juga di bawah 5.000. Betul. Awal sejak pandemi COVID-19 muncul. Padahal China ini merupakan negara epicentrum awal pandemi COVID-19. Kemudian menyebar ke seluruh dunia. Sementara itu di negara-negara lain sekarang banyaklah. Misalnya katakan Amerika udah 34 juta, India 29 juta, kemudian di Brazil ada 17 juta kasus positif, dan Indonesia kemarin sampai tembus rekor 2 juta kemarin kasus positif di total ya. Dan kemarin juga rekor kasus positif harian itu tembus kalau nggak salah ya berapa 4.536 kasus, itu kasus tertinggi. 14.000. Ya, 14.536 itu kasus tertinggi kemarin. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari Pak dari sini? Bagaimana China menghandle pandemi COVID-19 ini? Saya kira sejak awal kan sebenarnya pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan ya untuk menghambat laju perkembangan daripada COVID. Dan kalau dia dalam konteks dunia dibandingkan dengan jumlah penduduk kita, kita kebijakannya itu berjalan dengan baik sebenarnya. Coba bandingkan misalnya kan kita total sekarang 2 juta dengan penduduk 270-an juta kan. 2 juta itu sudah banyak, tapi dibandingkan juga dengan penduduk yang lain. Nah, sekarang tentunya penanggulangan COVID-19 itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Itu lesson learned sebenarnya dari China, karena begitu COVID mulai di sini di tahun 2020 kan, kemudian masyarakat selain kebijakan pemerintah ada 7 poin itu, lalu kemudian masyarakat menjalankannya secara disiplin, sehingga sejak lockdown, yang lockdown itu hanya Wuhan dan Hubei. Wuhan itu ibu kota dari Hubei, itu total penduduknya 70 juta. Kalau yang provinsi yang lain itu kan lebih pada PSBB ya, jadi pengetatan begitu ya, termasuk kami di Beijing ya. Tetapi sejak 8 April itu Wuhan sudah dibuka. Lalu sejak 8 April 2020, sejak akhir
April. Jadi 30 April menjelang libur Hari Buruh, itu kemudian provinsi-provinsi lainnya juga mulai dibuka, termasuk objek-objek pariwisata, walaupun dalam jumlah yang terbatas, dikontrol begitu. Sementara kebijakan lain sebagai untuk tracing, health kit dan lain-lain itu sudah diberlakukan sejak tahun lalu, termasuk saya juga punya. Kalau kemana-mana harus tunjukkan health kit dan lain-lain. Protokol kesehatan tetap dijalankan. Nah, dalam konteks kita, saya kira kan itu telah diterjemahkan juga dalam bentuk kebijakan-kebijakan di pemerintah Indonesia. Bagaimana sekarang saja masyarakat atau kita semua meresponsnya secara positif, karena COVID itu real, COVID itu ada begitu loh. Jadi apa kan yang terjadi kan, kita ini herd immunity versus herd stupidity. Kan ada yang bilang begitu di Indonesia. Kan? Belakang grinding tuh herd stupidity. Jadi kan mestinya herd immunity ini jadi concern kita bersama sehingga kita bisa mencapai itu. Saya baca juga kan sekarang sudah kebijakan-kebijakan yang dilakukan di Jakarta dan di berbagai provinsi di Indonesia kan untuk menghambat laju itu. Sementara program vaksinasi juga kan sudah memenuhi target 700.000 per hari. Mudah-mudahan target Presiden 1 juta sehari itu bisa dicapai. Jadi pasokan suplai vaksin yang masuk itu memadai, itu semua disuntikan. Mudah-mudahan itu target herd immunity itu bisa dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kira-kira begitu. Oke, kalau misalnya sendiri jumlah yang divaksin itu sudah mencapai di atas 800. Soal vaksin kita ada lagi. Nah, masih soal COVID ini, yang menarik sebenarnya adalah bagaimana kemarin itu PBB sempat mengatakan bahwasanya yang salah satu yang paling penting kunci penanganan pandemi COVID-19 ini adalah leadership yang bagus gitu kan. Nah, sementara kalau dari pandangan Pak Jo ya, selama di China itu gimana leadership pemerintah sana itu gimana berperan dalam menanggulangi COVID-19 di China, dan kira-kira perbandingannya dengan Indonesia itu seperti apa Pak Jo? Saya kira saya nggak bisa membandingkan karena kan dua sistem politik yang berbeda ya. Oke. Dan saya kira di dalam konteks kita bukan leadership yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden kan luar biasa dengan berbagai pemimpin baik pada tingkat kabinet maupun pemimpin pada tingkat daerah. I think you witness it as well. Bagaimana kan Bapak Presiden dan pemimpin-pemimpin daerah terjun langsung ke lapangan untuk meyakinkan bahwa kita harus bersama-sama. Belum yang menarik buat kita itu sebenarnya somehow we have to be proud of ourselves as well, karena semangat gotong royong itu kan kemudian muncul sekarang di Indonesia. You can witness easily begitu ya, bahwa sejak awal sampai sekarang semangat gotong royong untuk saling membantu dan mendukung kebijakan. Sekarang kan misalnya vaksinasi kan itu dilakukan oleh berbagai stakeholders lainnya kan, sehingga bisa mencapai target. Itu kan semangat gotong royong, semua sadar bahwa kita harus sama-sama bersama pemerintah. Nah, dengan sistem yang berbeda ini, di sini kan sistem yang sentralistik. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang tercermin sampai pemerintah daerah termasuk stakeholders lainnya. Nah, di alam kita yang sangat demokrasi, itu kan beda lagi approach-nya dan pendekatannya. Dan saya kira dalam konteks ini peran stakeholders lainnya, khususnya masyarakat dalam mendukung kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah itu sangat relevan dan sangat penting. Itu terasa sekarang kok. Berbagai organisasi masyarakat sekarang kan program vaksinasi dilakukan oleh alumni A, alumni B, alumni C, dan di mana-mana kan itu muncul. Saya kira hasilnya akan kelihatan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi ada pendekatan yang berbeda ya Pak, tergantung dari sistem pemerintahnya sendiri. Sistem, lebih tepatnya sistem politik dari suatu negara yang berlaku di daerah tersebut. Nah, kalau prokes di sana kayak gimana Pak? Di China, saya kira ketat apa contohnya misalnya?
Oh, contohnya misalnya protokol kesehatan misalnya yang seketat ya, misalnya saya ini yang baru bertemu dengan delegasi Indonesia kan harus karantina 14 hari, itu kan protokol kesehatan. Delegasi bukan hanya saya tetapi seluruh delegasi termasuk pengusaha maupun pejabat pemerintah yang bertemu dengan delegasi ASEAN maupun delegasi Indonesia baik di Guyang maupun di Chongqing kan harus melalui prosedur protokol kesehatan adalah karantina selama 14 hari. Nah, itu kan salah satu. Yang berikutnya misalnya kalau kita berkunjung ke tempat umum itu harus pakai masker. Ada denda nggak Pak? Hukuman gitu? Kenapa? Ada denda nggak Pak? Hukuman atau apa gitu, sanksi kalau tidak melaksanakan protokol kesehatan, tidak pakai masker atau apa? Ya, dimarahin sama petugas. Misalnya kita mau ke tempat umum, kita tidak melakukan prokes yang nggak bisa ikut dalam kegiatan tersebut, disuruh pulang atau dan lain-lain. Tetapi buat saya di awal-awal itu yang lebih ini adalah sanksi sosial. Misalnya begini, kalau kita melanggar prokes ya pada saat itu, misalnya kemudian kita kembali ke daerah tempat tinggal kita lah begitu, itu nggak diizinkan masuk begitu. Nggak diizinkan masuk kan kemudian kita harus melapor ke kantor polisi supaya bisa diizinkan masuk. Nah, bayangkan aja rasa malu kita masuk ke daerah kompleks perumahan kita di mana itu dipelototin semua orang bahwa kita at one point tidak melaksanakan protokol kesehatan. Jadi masyarakatnya juga itu ya. Jadi masyarakatnya ikut membantu. Saya sebut itu sanksi sosial yang diberikan kepada kita begitu. Selain itu kan ada aspek ini juga, ada aspek komunikasi yang menimbulkan rasa takut untuk terjangkit COVID-19. Kalau kita nggak ada rasa takut terhadap COVID-19 ya kita anggap itu kan nggak berpengaruh ke kita, kurang lebih begitu. Nah, itu sebenarnya fungsi bersama, fungsi kita untuk menjelaskan. Dan saya kira kan sekarang mulai kan orang-orang yang terkena COVID kemudian menyampaikan kepada audiensnya bahwa look, COVID is real dan I'm one of the victim begitu. Saya salah satu korban begitu. Tadi menarik tuh teknik komunikasi yang tadi Pak Jo bilang memberikan efek takut kepada masyarakat. Itu seperti apa di sana? Karena kalau menurut PBB juga komunikasi ini juga penting. Komunikasi publik menyampaikan, mengajak masyarakat, mempersuasi mereka untuk melaksanakan prokes ini juga sangat penting gitu. Nah, kalau di China gimana Pak? Saya cerita saja pengalaman saya di awal-awal COVID ya. Ya, kami semua di Beijing itu takut untuk terjangkit pada saat itu. Karena kita tahu bahwa ini virus yang berbahaya, sehingga at one point itu dengan izin dari Jakarta itu kita mengirimkan pulang ke Indonesia spouse dan anak-anak kita. Itu kan refleksi dari rasa ketakutan kita karena akan menjangkit ke kita dan ke keluarga kita, dan kemudian kita kirim mereka kembali ke Indonesia. Begitu juga rasa ketakutan itu terefleksikan selama bulan Januari, Februari dan Maret itu seminggu sekali kan saya keluar untuk beli logistik saya begitu ya, makanan dan lain-lain begitu. Itu kita jalan keliling kota itu sepi. Masuk ke kompleks ke hotel misalnya, hotel juga tutup. Hotel yang buka pun mungkin tamunya hanya 1-2 begitu. Lalu kemudian ke toko untuk kita membeli sesuatu begitu kebutuhan kita itu antri semua, pakai jarak begitu. Jadi jumlah yang masuk di dalam toko itu tidak banyak begitu. Lalu kemudian temperatur kita diukur, health kit kita harus kita scan untuk status kita itu harus hijau begitu ya. Jadi itu yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita semua takut terjangkit kan kurang lebih pada saat itu. Kira-kira gitu. Oke, baiklah Pak. Artinya komunikasi dari pemerintahnya, pesannya juga sampai bahwasanya. Oh ya, pesan itu sampai ke masyarakat. Ini saya kasih contoh health kit saya aja supaya nggak ini. Saya sendiri punya health kit bukan hanya satu karena saya kan berkunjung ke berbagai provinsi. Itu contoh berbagai health kit yang saya punya. Wow, itu apa aja Pak? Health kit.
Jadi health kit dari berbagai provinsi dan kota yang saya kunjungi. Nah, misalnya contoh ini health kit nasional. Health kit nasional saya itu hijau. Aha. Itu maksudnya apa itu, Pak? Hijau berarti saya bisa berkunjung kemana saja. Jadi kalau saya masuk ke suatu tempat itu karena status saya hijau kan ini real time. Oke. Dan kita harus update kalau kita berkunjung ke kota lainnya. Ini misalnya Berarti itu harus diisi ya, Pak ya? Nanti ketahuan itu, Pak. Ya, ketahuan kita berkunjung kemana saja dan untuk aktivitas apa saja. Tapi syukur alhamdulillah puji Tuhan kan punya saya kan hijau, jadi saya bisa kemana aja. Kita tunjukkan ini aja nih, bisa. Telepon dari handphonenya kalau kemana-mana. Dari handphone. Dari handphone, jadi saya bisa naik kereta, bisa ke tempat umum, bisa naik pesawat, bisa naik. Dan ini terupdate. Kalau nggak hijau nggak boleh. Oke. Tapi itu rentan dipalsukan, rentan dipakai orang lain nggak Pak? Oh enggak lah, ini kan masing-masing pemegang handphone punya sendiri. Jadi health kit itu dikaitkan dengan nomor HP-nya dan dia kan bergerak itu. Kalau yang screenshot atau yang lain-lain kan dia nggak bergerak. Jadi kelihatan gitu. Berarti misalnya kalau kita dari kota A ke kota B gitu ya, kita bergerak berarti akan ada notifikasi masuk ya? Ya, itu lihat yang hijau di tengah kan itu dia bergerak. Itu berarti aktif itu. Oke. Gitu. Wow. Kita ya pakai ini karena sini kan penetrasi internetnya kan sudah 1 miliar. Jadi kan rata-rata. Sementara kita bisa kok penetrasi internet kita kan sudah 73% juga di Indonesia. Jadi oke lah. Nah, saya kira kerjasama kita ya Indonesia dan Tiongkok itu bagus sampai saat ini karena hubungan bilateral yang memang semakin membaik begitu. Nah, oke. Nah itu tadi yang soal vaksin ya. Berarti kalau bisa dirangkum memang di sana ada peran pemerintah yang cukup besar. Pesan yang disampaikan dari atas ke bawah sampai kemudian juga karakter masyarakatnya juga mendukung untuk menegakkan prokes dan selain itu juga teknologinya juga sangat dimanfaatkan dengan baik untuk untuk mengatur ataupun juga melacak keberadaan masyarakat. Jadi kalau seandainya mereka pergi dari A ke B itu ketahuan gitu ya. Satu titik ke titik lainnya. Itu gampang kalau ada yang terkena COVID lalu tinggal dilihat saja record. Misalnya kejadian pada saat di Beijing di salah satu pasar lah bulan Juni tahun lalu kan langsung bisa terrecord siapa-siapa saja yang berkunjung ke pasar tersebut karena dia masuk situ kan dia harus scan barcode-nya dan dilihat itunya kan itu kita akan kelihatan hijau begitu kita scan kan barcode di situ. Jadi langsung semua itu kemudian diminta untuk melakukan swab test. Waktu itu hampir 2 juta orang begitu. Swabnya dibayarin pemerintah? Swabnya dibayarin pemerintah apa sendiri? Ya, dilakukan oleh pemerintah. Khususnya mereka yang berkunjung ke pasar tersebut. Seperti misalnya kan sekarang sedang banyak kasus-kasus imported dan baru dari varian baru yang ada di provinsi Guangdong. Saya baru diceritakan semalam oleh salah satu warga negara Indonesia di sana, dia berkunjung ke temannya di dekat airport, pada daerah itu daerah red zone. Begitu dia kembali ke rumahnya, karena terekord kan bahwa dia berkunjung ke sana, dia ditelepon oleh kantor polisi untuk segera lakukan swab test karena Anda berkunjung ke sini. Nah, lalu kemudian dia, istri dan anaknya lakukan swab test. Sehingga kemudian ya keluar hasilnya negatif, berarti oke gitu kan. Jadi tetap hijau. Health kit-nya tetap hijau. Kalau negatif berarti health kit-nya berubah menjadi apa? Merah. Oke. Jadi pokoknya ada catatan di situ. Jadi dengan demikian dia harus karantina mandiri atau itu. Dan di health kit itu juga ada di situ ditentukan sudah vaksin atau belum. Ada gitu. Oke. Wow.
luar biasa sekali ya. Nah, berkaitan nih yang terakhir nih soal vaksinasi, karena memang setelah pandemi ini memang kita semua harus vaksinasi ya. China sekarang gimana Pak update soal vaksinasi? Sudah berapa yang divaksin Pak? Oh, yang vaksin data terakhir itu sudah di atas 800 juta. What? Orang yang 800 juta. 800 juta yang sudah Iya. divaksin? Iya, Wow. dosis ya. Di atas 800 juta dosis. Indonesia. 800 Ya kan? juta dosis. Penduduknya kan 1,4 miliar. 1,4 miliar. Ya, Ini jadi udah berapa itu? Lebih dari 60% ya berarti ya? 800 juta dosis berarti di atas, berarti 400-an juta orang. Oh, 400 Dosis. juta orang. Oh, dosis satu orang. Ya, lebih. dosis. Oke. Ada memang yang one shot itu kan Sino, tapi kan itu masih emergency use. Oke. Jadi yang sudah disuntikan secara massal di sini sejak Januari, begini, emergency use itu sudah dilakukan sejak Juli dan Agustus tahun lalu. 2020 berarti udah setahun ya? Emergency use ya untuk 9 kelompok masyarakat, sama seperti kita, nurse dan lain-lain ya, tentara, pokoknya yang di garis depan lah. Nah itu sudah dilakukan sejak Juli Agustus tahun lalu. Nah, sejak awal Januari itu sudah dilaksanakan ke umum. Karena itu kapasitas produksi dari perusahaan-perusahaan vaksin di sini juga ditingkatkan. Nah, as of tanggal pertengahan Juni yang lalu itu sudah di atas 800 juta dosis yang disuntikan. Nah, targetnya itu by Desember itu sudah harus herd immunity. Jadi 70 atau 80% dari jumlah penduduk sudah harus menerima vaksin. Kira-kira begitu. Wow. Kira-kira Indonesia bisa segitu nggak Pak kira-kira? Oh, kalau you tanya saya optimis kita bisa. Kenapa? Karena kan determinasi pemerintah Indonesia juga tinggi. Apalagi kan Pak Menkes kan dengan data-data yang details yang selalu disampaikan ke publik kan. Dan bagaimana juga dengan strategi komunikasi yang ada sekarang, itu mulai menjangkau stakeholders masyarakat. Saya hanya mengikuti dari sini. Tetapi kan sekarang sudah siapapun asal bawa KTP, itu bisa mendapatkan vaksin di berbagai tempat di Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan jumlah penduduk banyak. Selain itu kan berbagai kampus juga sudah melaksanakan vaksin untuk alumni dan keluarganya. Selain itu kelompok-kelompok masyarakat yang membuat suatu bukan organisasi seperti Kill COVID dan lain-lain. Itu kan melaksanakan juga kan vaksinasi yang tentunya didukung sepenuhnya oleh Kementerian Kesehatan. Dan paling tidak yang saya rasakan di sini adalah dengan kunjungan menteri-menteri yang lalu, itu kan mereka berunding juga agar pasokan vaksin ke Indonesia itu tetap terjamin sesuai komitmen. Dan sesuai komitmen itu kan di atas 200 juta sampai by the end of this year. Itu baru dari China, belum dari berbagai sumber vaksin lainnya, termasuk dalam konteks multilateral COVAX tadi itu. Jadi saya kira kalau semua program berjalan lancar, masyarakat ikut mendukungnya, tidak mustahil herd immunity akan kita capai. Begitu. Tadi dari yang kita obrolin tadi, mulai dari bagaimana cara China mengatasi pandemi, kemudian mereka sudah melakukan vaksinasi juga. Sekarang dampaknya apa Pak bagi perekonomian Cina? Sudah kelihatan Pak? Oh, sudah sangat kelihatan. Sini saya kasih angka aja ya. Di triwulan 1 itu tingkat pertumbuhan produk domestik bruto dari Tiongkok itu 18,3% positif. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, 18,3%. Nah, produk domestik bruto mereka di kuartal pertama itu 3,85 triliun US dollar. We are not talking about billion atau miliar, triliun. Wow. Dan FDI mereka di triwulan pertama itu, foreign direct investment itu
itu 46,38 miliar. Jadi tumbuh nyaris 40%. Itu karena aktivitas ekonominya sudah bergerak. Pak Johari, kayak udah terasa udah panjang banget yang kita obrolin dari tadi, mulai dari soal diplomasi, kemudian soal hubungan Indonesia dan China, soal bagaimana China menanggulangi COVID-19, kemudian apa yang bisa kita pelajari dari mereka itu banyak sekali. Di antaranya tadi beberapa yang bisa saya highlight adalah ada disiplin masyarakat yang kuat, yang mereka juga sama-sama mendukung, kemudian juga negara di sana juga berperan dalam memberikan memberikan pesan kepada masyarakat. Jadi pesannya itu dari atas sampai bawah itu sampai sehingga masyarakat mau mengikuti protokol kesehatan. Dan selain itu yang ketiga adalah pemaksimalan teknologi dalam melakukan tracing masyarakat yang terkena COVID-19. Dan Pak Johari, makasih banyak atas waktunya karena sudah ngobrol bersama kita di acara podcast keliling Kompas TV Polling. Sama-sama, terima kasih Mas Abdur. Saya sangat berharap bahwa kita masyarakat merespon secara positif juga apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah, dan insya Allah dengan semua itu, apalagi dengan semangat kebersamaan, semangat gotong royong kita semua bisa untuk menghadang penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berakhir di Indonesia dan juga di dunia sehingga perekonomian bisa kembali bangkit. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Sampai ketemu di acara polling berikutnya.